I'm addicted to it. Hai, perkenalkan aku Vanessa dengan NIM 37/2021-036. Pada video kali ini, aku akan membahas soal apa itu Peloponnesian War. Jadi, Peloponnesian War ini adalah sebuah karya monumental dari seorang bernama Thucydides yang dimana di dalam tulisannya dia menceritakan tentang bagaimana perang antar Athena dan Sparta ini berlangsung. Athena sendiri merupakan sebuah negara yang dikenal dengan kekuatan dari armada lautnya. Kemudian ada Sparta yang dikenal dengan kekuatan dari armada angkatan darat. Perang antar Athena dan Sparta ini berlangsung didasari dengan alasan adanya ekspansionisme atau proses perluasan wilayah teritorial yang dilakukan oleh Athena. Jadi pada saat itu Athena mencoba melakukan ekspansionisme hingga ke negara-negara yang ada di Liga Peloponnesia. Liga Peloponnesia ini merupakan persekutuan negara-negara atau bisa dibilang sebagai aliansi yang pada waktu itu didirikan oleh Sparta. Nah, Sparta pada saat itu dia adalah negara terkuat baik di bidang militer maupun di bidang politik. Jadi dengan kekuatan yang dia punya, dia bentuklah sebuah aliansi yang tadi dinamakan dengan Liga Peloponnesia. Liga ini itu berkembang luas meliputi hampir seluruh wilayah Peloponnesia. Tidak ada upeti yang diberikan oleh negara sekutu kepada Sparta, tetapi dalam perjanjian mereka apabila terjadi peperangan maka negara sekutu atau negara anggota ini harus menyumbangkan sepertiga dari militer mereka. Latar belakang perang Peloponnesia adalah adanya pengaruh dari Athena yang tumbuh dan berkembang menguasai sebagian besar wilayah Mediterania. Setelah Athena menjadi pemimpin sekutu Delian, mereka memiliki kekuasaan tertinggi yang dikenal dengan Kekaisaran Athena. Armada laut Athena juga berkembang pesat hingga dikatakan bisa membahayakan perbatasan negara Sparta dan negara-negara yang termasuk di dalam Liga Peloponnesia. Jadi Athena ini kemudian mendirikan tembok di sekitar wilayah bisnisnya untuk menyelamatkan mereka dari serangan darat Sparta. Hal ini kemudian membuat Sparta marah, namun pada waktu itu Sparta belum mengambil tindakan apa-apa. Masuk ke dalam tahun 459 sebelum Masehi, Athena mengambil keuntungan dengan Korinth yang pada saat itu bersatu berpihak ke negara. Hal ini membantu mereka untuk mendapatkan wilayah Isthmus Korinth yang mengakibatkan pecahnya perang Peloponnesia I pada saat itu. Kemudian dari perang tersebut ternyata Athena kalah karena mereka tidak bisa menahan serangan dari artileri milik Sparta. Dari kekalahan tersebut diadakanlah perjanjian damai 30 tahun yang ditandatangani oleh Athena dan Sparta. Perang Peloponnesia ini benar-benar dikatakan sudah berakhir pada 25 April tahun 404 sebelum Masehi ketika Athena menyerah dan negara-negara yang ada di dalam Liga Peloponnesia ini melakukan renovasi besar-besaran terhadap kota-kota yang ada di Yunani. Nasib dari Athena sendiri itu mereka akhirnya menjadi budak dari Sparta. Setelah perang Peloponnesia, Sparta akhirnya menjadi penguasa Yunani. Perang Peloponnesia membawa kemiskinan dan penderitaan bagi pihak Athena dan bangsa Yunani pada saat itu. Jadi Athena tidak pernah bisa mendapat kemakmuran seperti sebelum dia melakukan perang. Kemenangan Sparta ini juga tidak bertahan lama. Jadi di dalam sejarah itu tercatat 33 tahun kemudian setelah perang berakhir, Sparta harus bertekuk lutut di kaki Theba yang saat itu adalah pewaris dari Athena. Relevansi kajian dari perang Peloponnesian dengan masa sekarang adalah terkait dengan penerapan teori realisme. Pertama, negara-negara akan berjuang untuk mengejar kekuasaan tertinggi seperti yang dilakukan Athena saat melakukan ekspansionisme. Kita bisa ambil contoh juga seperti Rusia yang melakukan invasi kepada Ukraina atas keputusan Ukraina untuk bergabung bersama NATO. Rusia takut keputusan Ukraina untuk bergabung bersama NATO ini bisa mengancam kedaulatan negara Rusia. Kedua, negara yang kurang dalam kemiliterannya akan berusaha untuk mencari aliansi yang sekiranya bisa membantu dia untuk mempertahankan kedaulatan negaranya. Kita bisa lihat Ukraina yang mau bergabung ke dalam NATO guna mencari perlindungan. Dan yang terakhir, negara yang tidak dapat mempertahankan kedaulatan negaranya harus hidup berada di bawah negara yang memiliki kekuasaan lebih tinggi. Seperti Athena dalam kekalahannya harus menjadi budak dari negara Sparta. Dan relevansinya dengan masa sekarang kita bisa lihat juga pada Ukraina yang sampai saat ini masih berada di bawah invasi dari negara Rusia. Sekian penjelasan saya terkait perang Peloponnesian dan relevansi kajiannya dengan masa sekarang. Terima kasih.